alasannya apa kenapa harus nonton? Dia bilang gini, meyakinkan banget. Andaikan saya itu cuma hidup sekali dan saya cuma boleh nonton film sekali, maka saya akan nonton film itu. Saya bilang, luar biasa ya. Kenapa dia bisa sampai pengen mempromosikan banget film itu padahal bukan film dia. Dia nonton juga keluar duit, dia juga bayar. Kenapa dia mau mempromosikan begitu rupa? Jawabannya sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat cinta Quran, insya Allah dirahmati Allah. Kita berjumpa lagi dan alhamdulillah pada hari ini kita coba untuk sedikit berbagi tentang perubahan. Jadi kalau kita lihat temanya adalah penggerak perubahan. Dan ini adalah sesuatu yang menarik karena memang kalau kita bicara tentang manusia, kita bicara tentang hewan, kita berbicara tentang alam semesta, senantiasa kita pasti akan mendapati bahwa semuanya itu perlu pergerakan, semuanya itu perlu perubahan, semuanya itu perlu untuk tidak tetap. Karena itulah kata hijrah itu artinya adalah pindah, artinya itu adalah enggak tetap, artinya adalah sesuatu yang memang dia senantiasa mengalami sebuah perubahan. Jadi ada sebuah perubahan di situ, maka perubahan ini adalah sebuah hal yang sangat pasti, sangat harus di dalam kehidupan manusia. Satu waktu Imam Syafi'i pernah memberikan sebuah semacam kayak syair tentang perubahan itu. Dia berkata, coba lihat apapun yang enggak berubah. Lihat air, kalau dia enggak berubah, dia pasti nanti akan berlumut. Kalau dia misalnya berjalan terus, dia nanti akan menjadi sebuah air yang baik. Kalau kita perhatikan panah misalnya, panah itu juga sama. Panah itu pasti harus dilepaskan daripada busurnya. Kalau panah itu tetap pada busurnya, ya dia nggak akan pernah mengenai apapun. Maka beliau juga memberikan sebuah contoh, kalau harimau atau singa, kalaupun singa itu tetap ada di sarangnya, itu dia tidak akan pernah mendapatkan apapun. Tapi kalau seandainya dia mau keluar daripada sarangnya, lalu kemudian mau untuk cari mangsa, baru dia akan mendapatkan makan. Maka segala sesuatu perlu pergerakan, bahkan langit itu barang-barangnya bergerak. Matahari bergerak, bulan bergerak, mereka berubah, pindah posisi daripada tempatnya, kesemuanya itu adalah bagian daripada fitrah. Fitrahnya semua pasti bergerak, manusia juga sama. Kadang-kadang kalau zaman sekarang terkenal generasi generasi rebahan, generasi yang nggak mau banyak bergerak, maunya tetap di rumah, maunya tidur-tiduran, dan akhirnya apa yang terjadi? Manusia itu kalau seandainya dia tidak bergerak, itu juga pasti akan punya penyakit. Kelenjarnya itu terhambat, lalu kemudian dia punya badan sakit dan segala macam. Teman-teman mungkin pernah juga pas lagi sakit, tidur-tiduran itu awal-awalnya enak. Tapi kalau tidur sudah terlalu lama, itu justru tulang-tulangnya sakit. Perubahan ini adalah sesuatu hal yang bersifat fitrah. Segala sesuatu itu perlu pergerakan. Air perlu bergerak, kalau sekarang matahari dan bulan juga bergerak, kalau nggak bergerak gimana? Kiamat. Artinya sudah nggak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Bahkan tanda-tanda kehidupan itu sendiri adalah pergerakan atau perubahan. Dan menariknya adalah, di dalam Al-Quran juga Allah sampaikan kepada kita tentang perubahan itu sendiri adalah tujuan daripada diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu adalah penggerak perubahan yang paling utama. Kalau seandainya manusia-manusia itu mereka mengalami satu stagnasi atau bahkan mengalami kemunduran, maka Al-Quran datang untuk mengubah manusia. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah sampaikan adalah Allah yang memerintahkan kepada kemudian hambanya menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Untuk apa? Untuk membacakan ayat-ayat Allah. Allah mengambil Nabi dan Rasulullah Muhammad yang terakhir itu untuk membacakan ayat-ayatnya. Selain membacakan ayat-ayatnya, Allah minta untuk mensucikan diri mereka.
Dan setelah mensucikan diri mereka, Allah sampaikan mengajarkan kitab dan mengajarkan hikmah. Yang menarik adalah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sebelumnya, sebelum diturunkan Al-Qur'an itu, mereka semua adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi Al-Qur'an adalah penggerak perubahan yang paling utama. Orang yang dari sesat lalu kemudian mendapatkan petunjuk, itu semua karena Al-Qur'an. Orang dari tidak bisa menjadi bisa karena Al-Qur'an. Kalau kita bahas tentang teori perubahan zaman sekarang, dari segi teori psikologi itu mengatakan perubahan itu setidaknya ada 4. Yang pertama adalah perubahan secara kognitif, yang kedua adalah perubahan secara afektif, yang ketiga adalah perubahan secara motorik, dan yang keempat perubahan secara behavioral atau perubahan secara tingkah laku. Dan kalau kita lihat kognitif itu apa sih? Kognitif itu gampangnya gini, dari nggak tahu jadi tahu. Kalau afektif itu apa sih? Dari nggak pengen jadi pengen. Kalau perubahan motorik itu apa sih? Perubahan motorik itu dari nggak bisa menjadi bisa. Lalu kalau perubahan behavioral itu apa? Perubahan behavioral itu dari nggak nyaman menjadi nyaman. Itu adalah perubahan-perubahan yang memang Al-Qur'an inspirasi semuanya. Dari mulai kognitif, dari nggak tahu menjadi tahu, lalu menuju kepada afektif, dari nggak pengen menjadi pengen, lalu menuju kepada motorik, dari nggak bisa menjadi bisa, lalu sampai ke behavioral, dari nggak nyaman menjadi nyaman. Dan ini perubahan ini dihantarkan menjadi daripada ayat yang tadi, yaitu adalah pertama, membacakan pada mereka ayat-ayat Allah supaya mereka dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua adalah mensucikan mereka agar mereka dari nggak pengen menjadi pengen. Yang ketiga adalah mengajarkan pada mereka kitab atau halal dan haram dari nggak bisa menjadi bisa. Yang keempat hikmah. Nah ini yang membuat mereka dari nggak nyaman menjadi nyaman. Dan perubahan-perubahan ini adalah perubahan yang sangat luar biasa. Maka kalau kita lihat di dalam sejarah peradaban manusia sendiri, kita nggak melihat satupun peradaban yang bisa berubah lebih cepat, lebih besar, lebih masif, lebih luas, dan lebih permanen daripada perubahan yang dihasilkan oleh Al-Qur'an. Maka wajar saja ketika Allah sampaikan wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan mereka ini sebelumnya adalah kaum yang sangat sesat, kaum yang sesatnya terang banget, kaum yang sesatnya nyata banget, dan mereka aja bisa diubah dengan Al-Qur'an. Sejarah mencontohkan kepada kita bagaimana Umar bin Khattab yang awalnya itu enggak suka dengan Nabi, yang awalnya itu membenci dakwahnya Nabi, tapi karena kemudian terinstal oleh Al-Qur'an, maka dia menjadi seorang pribadi yang jauh berbeda, jauh berubah, menjadi pribadi yang sangat memahami bagaimana kehidupan, lalu akhirnya mengetahui yang mana yang harus diperjuangkan, bahkan rela untuk mati di dalam agama barunya, yaitu adalah agama Islam. Perubahan-perubahan kayak ginilah yang diamanahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Artinya, kalau ada orang yang muslim, ada orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu dia tidak ada yang berganti di dalam hidup dia, maka pasti ada masalah. Maka pasti ada problem dalam dia untuk memahami Islam. Maka pasti ada problem bagi dia untuk mengaplikasikan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an sama dengan perubahan. Berarti kalau ada orang membaca Al-Qur'an, ada orang bersyahadat, ada orang mengaku sebagai orang muslim tapi kehidupannya tidak ada yang berubah, maka kita perlu pertanyakan yang dia pelajarin sudah tepat atau belum. Al-Qur'an yang dia baca itu sudah berefek atau belum? Karena harusnya pasti terjadi sebuah perubahan. Kalau enggak terjadi sebuah perubahan, maka itu waktunya untuk introspeksi. Karena sekali lagi orang yang belajar Al-Qur'an pasti akan ada sebuah perubahan. Karena tujuan Al-Qur'an diturunkan adalah perubahan. Lihat para sahabat. Satu waktu ketika sahabat lagi hijrah ke Habasyah, maka sahabat-sahabat di sana pergi karena mereka ditekan agamanya di kota Makkah. Kemudian mereka hijrah beberapa di antara mereka ke Habasyah. Ketika mereka di Habasyah,
maka orang-orang Quraisy mengutus utusan-utusan mereka untuk mengembalikan orang muslim untuk disiksa. Jadi kalau zaman dulu, kalau ada orang muslim di tengah-tengah di Mekah, orang-orang Mekah nggak suka, mereka bilang, lu kalau mau bikin yang baru, lu pergi aja dari sini, gak usah di sini. Kalau lu mau bikin yang aneh-aneh, jangan di sini. Di sini lu ngacau nanti, udah lu pergi aja. Nah mereka pergi kemudian ke Habasyah. Setelah mereka pergi ke Habasyah, apa yang terjadi? Mereka disuruh balik lagi. Nah, itu sudah merupakan modus yang ada dari zaman Rasulullah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, gitu ya. Lah, ketika kemudian kita berbicara tentang hijrahnya mereka ke Habasyah, yang dikirim salah satunya adalah Amr bin As. Amr bin As kemudian datang pada pembesar-pembesar orang-orang Habasyah, kemudian memberikan mereka hadiah demi hadiah untuk memastikan pembesar-pembesar Habasyah ini untuk mendukung idenya di depan Raja Habasyah. Esok harinya dia datang kepada Raja Habasyah, dia sampaikan bahwa ini ada orang-orang bodoh di antara kami yang datang ke negeri engkau, wahai Paduka Raja. Coba lihat, ini adalah sebuah teknik untuk menghasut raja, ya. Jadi raja aja hampir kena, tekniknya luar biasa. Datang orang-orang bodoh di antara kami, anak-anak muda, karena zaman dulu itu dianggap bahwa orang lebih tua tuh lebih paham, lebih bijaksana. Maka dia pakai kata-kata, datang orang-orang bodoh, pemuda-pemuda bodoh di antara kami kepada engkau Paduka Raja, dan mereka ini sudah keluar daripada agama nenek moyang mereka dan mereka juga tidak mau masuk agama kamu. Nah, itu adalah hasutan dia yang kedua. Mereka bukan agama kami, mereka bukan agama kamu, malah bikin agama yang baru yang kita nggak pernah kenal. Kamu juga pasti nggak pernah kenal. Mereka bikin-bikin yang baru, menyelisihi kebiasaan. Itu yang kedua hasutannya. Lalu kemudian dikatakan lagi, setelah mereka menyelisih kebiasaan ini, mereka juga suka berbuat ketegangan, membuat provokasi pada masyarakat, membuat masyarakat tuh terpecah belah, membuat masyarakat tuh akhirnya merasa tegang, merasa resah dengan keadaan mereka. Maka Amr bin As berkata, kami diutus oleh orang tua mereka yang lebih tahu daripada mereka, yang lebih bijaksana daripada mereka, lebih tahu keadaan mereka untuk mengembalikan mereka kepada kami. Maka wahai Paduka Raja, kembalikan mereka kepada kami. Itu hasutannya. Kemudian rajanya alhamdulillah bijak. Kemudian dia bilang, oke, saya sudah dengar dari kamu. Sekarang saya mau dengar daripada orang-orang yang muslim, bagaimana tanggapan mereka. Maka ditanyalah pada orang-orang muslim, siapa yang mau menjawab tuduhan daripada Amr bin As? Cover both sides gitu kan ya. Itu kalau zaman dulu jurnalistiknya sangat terjaga gitu ya, zaman sekarang enggak. Nah jadi ketika mau di cover both sides, ditanyalah orang-orang muslim. Orang muslim kemudian tegang juga, siapa yang mau jawab di antara kita ya? Lah nanti kalau salah jawab gimana? Nanti bahaya kalau salah jawab. Gak apa-apa. Lalu kemudian mereka menunjuk salah seorang pembicara yang paling unggul di antara mereka, yang paling fasih lidahnya, namanya adalah Ja'far bin Abu Thalib. Ini adalah saudaranya Ali bin Abu Thalib. Kemudian ditanyalah kepada Ja'far, bagaimana pendapat Anda? Ja'far bilang begini, perhatiin baik-baik, ini esensi daripada Islam. Ja'far berkata pada raja, Paduka Raja, perkenalkan kami adalah kaum muslim yang kami dulu lari ke sini karena ingin untuk melindungi diri kami dan agama kami daripada kekejaman dan kesadisan orang-orang kami. Dulu kami itu bukan siapa-siapa. Dulu kami itu adalah orang-orang yang sering makan mayat. Kami enggak hormat pada orang tua. Kami menyembah berhala. Kami juga sering menyakiti yang tua, tidak menyayangi yang muda. Kami berbuat kejahatan-kejahatan, kekejian-kekejian, dan semua orang mengetahui itu. Sampai kemudian di antara kami datanglah seorang nabi yang kami kenal nasabnya, kami ketahui perilakunya, dia tidak pernah mengajarkan kami kecuali berkata yang jujur. Dia tidak pernah memberitahu kami kecuali berbuat yang terbaik. Jangan menyembah berhala, sembahlah Tuhan hanya yang satu. Hormati orang tua Anda, sayangi teman Anda, sayangi yang masih muda, dan juga hormati yang lebih tua. Semua ini dilakukan oleh Nabi kami Muhammad SAW. Semua perbuatan-perbuatan baik itu hingga akhirnya kaum kami mendapati kami dalam keadaan kami yang lebih baik itu. Lalu kemudian mereka mau mengembalikan kami kepada agama kami yang lama. Dan kami tidak mencari
memilih seseorang kecuali orang itu terkenal, dia tidak zalim, dia adil seluruh negeri ini. Maka kami memilih engkau Paduka Raja sebagai tempat kami untuk berhijrah. Maka kemudian ini jawaban daripada Ja'far bin Abu Thalib. Nah, apa yang bisa kita lihat? Seorang muslim itu ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, seorang muslim itu ketika dia sudah terengage dengan Al-Quran, maka pertanyaannya bukan lagi apa yang berubah dari dia. Pertanyaannya bukan apa yang berubah dari dia, tapi pertanyaannya yang lebih pas adalah apa yang tidak berubah dari dia. Jadi apa sih yang gak berubah dari dia? Semuanya beda. Cara dia ngomong beda, cara dia untuk menampilkan diri beda, makanannya beda, pakaiannya beda, cara dia untuk menyelesaikan permasalahan berbeda. Semua berbeda karena Islam membawa sesuatu yang baru. Kalaupun ada orang-orang seperti Abu Bakar yang dari awal memang sudah soleh, yang dari awal memang sudah keren, itu ketika dia masuk ke dalam Islam, maka esensi perbuatan baiknya menjadi berbeda. Apa esensi perbuatan baiknya yang menjadi berbeda? Semuanya terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya terhubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar sebuah kesadaran yang sangat sempurna bahwa semua yang dilakukan oleh manusia di dunia itu akan dipertanggungjawabkan dan akan menjadi bekal di hadapan penguasa alam kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaannya, kalau ada orang sudah mengucapkan syahadat, apa dalam diri dia yang tidak berubah? Apa yang diri dia yang tetap sama? Dan itu mungkin kita dapati sangat sedikit sekali. Atau bahkan mungkin gak ada. Contohnya kayak saya misalnya. Saya sebelum masuk Islam itu mungkin jauh berbeda kayak yang sekarang. Saya sudah pernah sampaikan dalam beberapa kesempatan. Sebelum masuk Islam mungkin Anda gak akan pernah membayangkan. Sekarang yang dibayangin Felix Shaw itu radikal. Yang dibayangin apa? Felix Shaw itu tegas. Apalagi ganteng itu pasti gitu kan ya. Apalagi yang dibayangin? Ya segala macam lah. Tapi teman-teman gak akan pernah membayangkan kalau Felix Shaw itu pernah nangis pas diputusin cewek. Gak pernah. Berubah gitu kan ya. Dari nangis diputusin cewek, sekarang nangis karena istri. Oh bukan, sama aja itu ya. Jadi dari nangis diputusin cewek menjadi nangis juga, tapi karena sesuatu yang lain. Nangis juga, galau juga karena sesuatu yang lain. Dari awalnya ketika saya kalau ngobrol dengan orang tua saya, itu kayaknya saya nggak pernah bisa nggak bisa tenang, nggak pernah bisa santai. Rasanya kalau ada sesuatu yang kita merasa benar, kita harus keluarin. Kita harus bantah, kita harus ngomong lebih keras. Mereka bilang misalnya, "Li kamu nih gini." Lalu kita tahu bahwa kita yang benar dan dia yang salah. Kita bilang, "Enggak gitu kok," dan segala macam. Itu dulu. Tapi setelah masuk Islam, Allah dan Rasul menyampaikan, jangan kita untuk mengeraskan suara kita di depan orang tua, gak boleh bagi kita untuk melebihi suara mereka, jangan merasa sombong di hadapan mereka, turunkan kemudian kata Allah, suaramu di depan mereka. Jangan hanya turunkan suara, turunkan egomu. Kalau kamulah memang S3, kalau kamu memang pinter, kalau kamu memang cerdas, mereka tetap orang tua Anda. Dan orang tua itu kita tidak boleh untuk dalam tanda kutip seolah-olah kita lebih hebat daripada mereka. Ini diajarkan di dalam Islam. Apalagi cara melihat wanita berbeda. Awalnya melihat wanita kayaknya wanita itu segala-galanya. Sekarang enggak. Sekarang wanita cuma salah satu yang diciptakan oleh Allah yang menjadi cara kita untuk beribadah pada Allah. Itu saja. Ngelihat uang berbeda. Kalau dulu ngelihat uang mungkin agak berbinar-binar. Sekarang ngelihat uang berbinar-binar juga. Tapi tujuannya berbeda. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk Allah, tujuannya untuk akhirat kita, bekal untuk akhirat kita. Cara pandang kita tentang segala sesuatu itu berbeda. Ini yang dihantarkan oleh Al-Quran kepada saya secara pribadi. Kok bisa kemudian Al-Quran mengantarkan seperti itu? Iya, saya itu kayak apa ya? Kayak KO total di depan Al-Quran. Kalau kita bicara tentang Al-Quran, maka sayanya kayak KO, kayaknya sudah nggak berdaya lagi. Kok bisa begitu? Pertama kali saya berkenalan dengan Al-Quran, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Yang saya dapati, pertama adalah yang paling utama, keindahannya sangat memukau. Membaca ayat-ayatnya, bagaimana dia mengatur manusia, bagaimana dia menjelaskan tentang segala sesuatu perkara, penjelasannya tentang kisah-kisah masa lalu yang sangat rapi, yang sangat efektif, yang sangat indah tatanannya, itu semua kemudian memukau saya.
tapi yang paling memukau saya adalah ketika Al-Quran punya kebenaran. Al-Quran mengatakan kepada saya pada saat itu ketika berinteraksi dengan Al-Quran, wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mislih. Dan bila kalian tetap dalam keraguan, orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran terhadap dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Itu yang kemudian membuat saya lebih terpesona lagi. Kenapa? Bagaimana mungkin ada satu kitab, ada satu buku yang saya waktu itu mengira buku itu dibuat oleh manusia, tapi buku itu tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Tapi buku itu enggak ada yang bisa buat yang satu mirip dengan itu. Maka saya pikir kalau gitu jangan-jangan ini bukan buatan manusia. Jangan-jangan ini adalah memang sesuatu yang saya cari-cari selama ini. Karena setelah saya keluar dari agama saya yang lama, saya mencari sebuah kebenaran, saya membaca banyak kitab-kitab suci, tapi saya nggak mendapatkan ada sebuah argumen, ada sebuah bukti, ada sebuah proof seperti yang saya dapatkan di dalam Al-Quran. Maka ketika saya membaca itu, saya coba mencari, ada nggak yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran? Ada nggak yang bisa membuat yang mirip dengan Al-Quran? Maka saya dapati semuanya bertekuk lutut di hadapan Al-Quran. Dengan keindahan bahasanya, dengan keindahan tatanannya, dengan keajaiban pewahyuannya. Semua tidak ada yang bisa menandingi semisal dengan Al-Quran. Maka Al-Quran mengubah saya. Ketika saya tunduk di hadapan Al-Quran, maka saya menjadikan Al-Quran di depan, maka kemanapun Al-Quran meminta, kemanapun Al-Quran mengarahkan, maka saya diubah, digerakkan oleh Al-Quran. Maka inilah Al-Quran. Maka setelah kemudian kita diubah oleh Al-Quran, apa hak Al-Quran terhadap kita? Kalau saya lebih menyebutnya bukan hak, tapi apa kewajiban Al-Quran, kewajiban kita terhadap Al-Quran yang harus kita tunaikan. Satu waktu ada yang pernah bertanya kepada saya, kenapa sih kalau kita berdakwah itu harus kayaknya susah? Saya kan mahasiswa kedokteran. Mahasiswa kedokteran itu kalau misalnya belajar kan tahu seperti apa buku-bukunya. Buku-bukunya itu udah kayak bantal. Buku-bukunya itu bahkan lebih tebal daripada bantal, yang jelas lebih keras. Dan hafalannya banyak banget. Belum lagi praktikumnya dan segala macam. Kenapa sih kita masih harus disusahkan lagi dengan dakwah? Lalu pertanyaannya, gimana caranya kita bisa berdakwah di tengah-tengah kesulitan kita sebagai mahasiswa kedokteran? Ketika saya ditanya gitu, saya bilang begini, oke, saya mau nanya balik. Kalau kita lagi mencintai seseorang, taruhlah misalnya pacaran itu kita nggak bahas tentang halal atau haramnya. Kalau saya ada orang lagi pacaran, ada nggak orang lagi pacaran terus nanya, saya kan mahasiswa kedokteran. Atau saya kan mahasiswa tingkat akhir, atau tingkat akhir banget yang gak lulus-lulus itu, gitu kan ya. Apakah mereka pernah bertanya, gimana caranya saya bisa meluangkan waktu untuk ngapel? Gak ada. Atau lah ginilah ceritanya, Anda mau nikah, lalu sudah dapat tanggalnya, sudah dapat tempatnya, sudah pesan cateringnya, yang jelas sudah ada yang mau gitu kan ya. Lalu dia kemudian bilang, kita nikah tanggal segini. Ada nggak alasan Anda, kalau nggak penting-penting banget seperti contoh nenek Anda mati gitu kan ya, atau orang tua Anda mati misalnya, ada nggak alasan misalnya, oh sebentar kayaknya ini saya lagi mahasiswa atau terlalu sulit untuk bisa menikah? Enggak. Artinya apa? Kalau kita sudah mencintai sesuatu, maka kita nggak lagi ngitung beban. Kita nggak lagi ngitung kemudian kesulitan, yang kita hitung semuanya adalah kemudahan. Dan orang yang sudah jatuh cinta, orang yang sudah mencintai itu pasti banyak nyebut-nyebut. Itu pasti akan mau senantiasa mendakwahkan apa yang dia cintai. Satu lagi contoh, teman saya baru nonton film Joker. Kemudian dia bilang, Ustadz harus nonton deh, ini film bagus banget, serius Ustadz, ini film keren banget. Saya bilang emang kerennya di mana? Pokoknya keren banget deh, Ustadz harus nonton. Ini banyak banget teori-teori tentang psikologi dan segala macam. Lalu saya bilang, kenapa lagi saya harus nonton? Dia bilang, pokoknya Ustadz harus nonton, bahkan kalau seandainya saya harus bayar Ustadz harus nonton. Dia bilang gitu. Lalu kemudian yang kedua, ada teman saya lagi abis nonton Avengers Endgame. Lalu kemudian dia bilang lagi, Ustadz harus nonton, ini teman yang lain lagi. Kenapa saya harus nonton? Pokoknya Ustadz harus nonton. Saya bilang nantilah kapan-kapan kalau sudah keluar bajakannya. Oh enggak gitu kan ya. Nantilah kapan-kapan kalau saya sempat. Enggak Ustadz harus nonton. Saya bilang alasannya apa kenapa saya harus nonton? Dia bilang gini, meyakinkan banget. Andaikan saya itu cuma hidup sekali dan saya cuma boleh nonton film sekali, maka saya akan nonton film itu. Saya bilang, luar biasa ya. Kenapa dia bisa sampai pengen mempromosikan banget film itu padahal bukan film dia. Dia nonton juga keluar duit.
dia juga bayar. Kenapa dia mau mempromosikan begitu rupa? Jawabannya sederhana. Karena dia terpesona, karena dia terpukau, dan karena dia jatuh cinta terhadap film tadi. Karena itulah dia rela untuk mau mempromokan film tadi. Islam juga sama, Al-Quran juga sama. Maka bagi orang-orang yang merasa dirinya benar-benar diubah oleh Al-Quran, dirinya benar-benar mendapatkan manfaat daripada Al-Quran, dia nggak usah disuruh. Dia nggak usah dibayar, dia bayar aja mau. Dia nggak usah disuruh, dia suka rela. Kenapa? Karena dia tahu seperti apa manfaat Al-Quran bagi dia, bagaimana Al-Quran sudah menggerakkan dia untuk berubah, dan bagaimana dia pengen agar orang lain juga mendapatkan perubahan yang sama digerakkan oleh Al-Quran seperti dia. Ini kemudian yang menjadi menurut saya kewajiban kita terhadap Al-Quran. Atau lebih tepatnya adalah konsekuensi kita ketika kita mencintai Al-Quran. Maka ketika kita mencintai Al-Quran, kita merasa Al-Quran punya benefit terhadap diri kita, pasti kita mau untuk berbagi kepada yang lainnya. Kita mau berbagi kepada orang-orang yang kita cintai juga. Ini adalah menurut saya adalah konsekuensi logis daripada kecintaan kita terhadap Al-Quran. Kalau misalnya kita belum ada kayak gitu terus gimana? Berarti kita harus cari kenapa kita harus mencintai Al-Quran. Maka teman-teman sekalian, dalam acara puncak ini Masya Allah Amazing Muharram yang ke-9. 9 itu adalah angka yang puncak. Nah, berarti 9 adalah angka puncak, Masya Allah. Karena itulah kita harus untuk menunaikan apresiasi kita terhadap Al-Quran. Konsekuensi kita dalam mencintai Al-Quran. Bagaimana caranya? Mendakwahkan Al-Quran. Dan tidak hanya mendakwahkan Al-Quran, tapi juga mendukung setiap program, mendukung setiap organisasi, mendukung setiap kelompok yang mau untuk mendakwahkan Al-Quran. Karena kenapa? Andai dakwah ini bisa untuk diri sendiri, maka Rasulullah tidak perlu dengan yang lain. Rasulullah itu bisa kalau minta sama Allah, mau minta sama Allah, ya Allah saya pengen sendirian aja, gak usah sama sahabat, menangkan Islam dengan saya sendiri, bisa. Tapi kalau andaikan itu yang diinginkan oleh Allah, Allah gak bakal kemudian meminta Rasulullah untuk mengumpulkan kelompok-kelompok dakwah, lalu kemudian mendidik para sahabat, lalu untuk membuat perubahan-perubahan pada generasi-generasi berikutnya. Kenapa Allah perintahkan itu? Supaya kita yang bukan nabi bisa mencontoh bagaimana cara kita untuk mendakwahkan Islam, mendakwahkan Al-Quran. Sendiri kalau sudah baik, tentu kalau bareng-bareng akan jauh lebih baik. Akan ada tempat-tempat yang lebih jauh yang bisa kita datangi, akan ada kesempatan-kesempatan yang lebih indah yang kita bisa untuk jalani bareng-bareng. Maka teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa termasuk orang-orang yang memberikan perhatian, memberikan rasa cinta terhadap Al-Quran, dan mendukung setiap program-program, organisasi-organisasi, kelompok-kelompok yang mau untuk bareng-bareng mendakwahkan Al-Quran, termasuk cinta Quran. Sahabat cinta Quran yang insya Allah dimuliakan Allah dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan duduknya kita di rumah, duduknya kita di tempat-tempat yang mungkin terpisah satu sama lain, tapi tidak menjadikan hati kita terpisah, tapi menjadikan hati kita tetap bersatu, diikat oleh Al-Quran, diikat oleh kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah menjumpakan kita kembali dalam kondisi yang lebih baik. Dan kalau di dunia bukan merupakan tempat kita untuk berjumpa, maka mudah-mudahan surga adalah tempat bagi kita untuk bertetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.